Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah di Minggu 26 Juli 2020. Ibadah pada hari ini dengan tema Membangun Iman Keluarga. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Grace Putri. Mari kita mempersiapkan diri dan tempat yang selayaknya beribadah kepada Tuhan. Persembahan dapat jemaat kumpulkan di dalam amplop di rumah masing-masing, diberi tanggal dan nama, dan kemudian bisa diserahkan ke gereja atau perwakilan majelis. Atau jemaat bisa mentransfer ke rekening BCA yang sudah tertera. Halo adik-adik semua, ibadah sekolah Minggu GPMBRI Batam akan diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Akan ada Tata dan Toto juga yang akan menemani adik-adik untuk belajar kebenaran firman Tuhan bersama. Mari Papa dan Mama, tolong mendampingi setiap anak-anak untuk bisa mengikuti ibadah online dengan baik, membaca Alkitab, menghafal ayat, serta membuat aktivitas bersama-sama. Persekutuan tengah minggu tetap diadakan seperti biasa melalui Zoom Fellowship. Persekutuan Komisi Pria setiap hari Rabu pukul 7 malam, persekutuan doa setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui Zoom, live Instagram, maupun live Facebook GPMBRI Batam. Persekutuan wanita setiap hari Jumat pukul 7 malam, persekutuan KPR setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Mari kita bersama-sama bersekutu melalui sosial media yang ada agar dalam masa-masa ini kita bisa tetap saling mendukung, mendoakan satu dengan yang lain. Jemaat juga bisa memperhatikan beberapa sosial media GPMBRI Batam, Instagram @gpmbri_btm, Facebook GPMBRI Batam, dan YouTube channel GPMBRI Batam Official untuk mengikuti persekutuan maupun mengetahui informasi mengenai kegiatan gerejawi GPMBRI Batam. Salam Bapak Ibu Saudara. Bersyukur Tuhan sudah menolong kita selama 4 bulan lebih untuk tetap beribadah meski beribadah di rumah saja. Bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam setiap persiapan demi persiapan yang dilakukan untuk menyelenggarakan ibadah online selama ini. Terima kasih juga kepada seluruh jemaat yang sudah mendukung dalam doa serta berpartisipasi dalam setiap pelayanan ibadah online. Melalui masa-masa yang sulit ini, gereja pun terus rindu menjadi berkat bagi lebih banyak jiwa melalui berbagai macam media yang ada.
Minggu depan, gereja akan kembali membuka pintu untuk jemaat beribadah. Ibadah hybrid, yaitu ibadah online dan juga ibadah offline, akan diselenggarakan pada pukul 8.30 di gedung gereja dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker dari rumah dan selama mengikuti ibadah, mencuci tangan sebelum masuk ke gedung gereja, mengukur suhu tubuh menggunakan termogan, menjaga jarak dalam ruang ibadah. Persembahan dapat jemaat kumpulkan di dalam amplop yang tersedia di depan pintu masuk ruang gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang akan diletakkan di depan pintu masuk ruang gereja. Atau jemaat bisa mentransfer melalui rekening gereja yang sudah tertera. Jemaat juga diharapkan untuk tidak berkumpul dalam keramaian setelah ibadah berlangsung agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jika jemaat sedang sakit, diharapkan untuk tetap mengikuti ibadah dari rumah. Ibadah sekolah minggu akan tetap diadakan melalui siaran ibadah online pukul 10 pagi. Mari seluruh jemaat dapat memperhatikan himbauan ini, agar ibadah new normal kita dapat berjalan dengan lancar. Ibadah juga akan tetap ditayangkan melalui streaming YouTube. Link akan diberikan selanjutnya agar jemaat dapat tetap mengikuti ibadah dari rumah. Mari kita tetap terus menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita. Dalam masa new normal ini, biarlah kita tetap mawas diri dan menjaga kebersihan agar mengurangi penyebaran COVID-19. Mari terus berdoa bagi pemerintah, tim medis, pasien, maupun setiap masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi ini. Kiranya Tuhan Yesus terus menopang kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh kembali lagi beribadah bersama-sama walaupun masih dalam keadaan seperti ini di rumah masing-masing, tapi kita mau menyerahkan hati kita, waktu kita ke dalam Tuhan. Saat ini saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menyanyikan lagu KPPK 60 Suci 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 untuk memulai ibadah pagi-pagi hari ini. Saat teduh. Fotum kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kita akan membaca ayat emas kita bersama-sama yang terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31, 32.
Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kita akan kembali memuji Allah kita dengan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Biarlah pujian ini kiranya semakin mengingatkan kita untuk semakin mengasihi Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Aku mau mengasihi Engkau Yesus. Katakan sekali lagi, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, benar sungguh kalau tujuan hidup kami hanyalah untuk menyenangkan Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami untuk mengasihi Tuhan sepenuhnya Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan selalu menyertai kami, mengasihi kami Tuhan dengan berkat yang melimpah-limpah sampai hari ini. Kami masih boleh beribadah kembali pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan Tuhan Yesus waktu ini, waktu yang baik ini kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau sendiri yang menjamah setiap hati kami. Kami juga mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, biar Tuhan kiranya Engkau yang melayakkan kami Tuhan dari perdosaan kami Tuhan Yesus. Ampuni kami sehingga kami layak untuk datang ke hadirat Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dari mula sampai sekarang
kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Cuanto Grace dengan tema membangun iman keluarga, kita mau sekali lagi memuji Allah kita dengan KPPK 194, pada Yesus percayalah. Dialah jalan hidup benar, tuntunmu ke surga. Dialah jalan hidup benar, tuntunmu ke surga. Jangan tunggu, percaya, kau boleh berbuatnya. Pada Yesus, kau percayalah. Dipersilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Meskipun kita di rumah kita masing-masing, tetapi kita percaya bahwa ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menolong setiap kita dan menguatkan setiap kita secara khusus pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang akan sekali lagi kita dengarkan. Mari Bapak Ibu Saudara, yang sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami sudah sampai di minggu terakhir di bulan Juli. Kami bersyukur ya Tuhan bagaimana Tuhan memimpin setiap kehidupan kami dari hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan sampai detik ini. Itu semua karena anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Di tengah-tengah masa sulit yang kami hadapi, kami terus menyaksikan bagaimana tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau sendiri yang akan menolong dan menopang setiap kami. Secara khusus ya Tuhan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya firman-Mu adalah pelita dalam setiap kehidupan kami. Dan firman-Mu itulah yang akan menguatkan setiap langkah kami untuk kami menjalani kehidupan kami hari demi hari sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, kiranya Tuhan sendiri yang layakkan dan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap kami, menolong kami untuk kami bisa mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada hari ini kita akan sekali lagi membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini tema firman Tuhan yang disampaikan adalah membangun iman keluarga. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita untuk terlebih dahulu membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9, saya akan membacakannya kepada setiap kita. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu,
untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal membangun iman keluarga ya. Membangun ya, kalau ada kata-kata membangun biasanya identik dengan sebuah bangunan yang akan dibangun ya. Kalau bicara soal membangun bangunan tentu kita pasti identik dengan yang namanya fondasi ya. Fondasi yang kita tahu adalah yang paling dasar, yang paling harus benar-benar kuat ketika akan membangun sebuah bangunan. Karena berdasarkan fondasi yang kuat, maka akan menjadi bangunan yang besar, kokoh, dan bertahan lama. Ya, tentu ketika ada angin, hujan, badai, tofan, fondasi inilah yang membuat bangunan itu kuat, kokoh, dan tidak mudah untuk hancur. Ya. Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang yang membangun rumah, begitu ya, para arsitek, para tukang, dan para orang-orang yang mengerjakan bangunan tersebut, pasti mereka akan berusaha semaksimal mungkin dengan tenaga mereka, dengan pikiran mereka, dengan perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan, dikumpulkan dengan bahan-bahan yang baik, dengan tenaga, cara yang baik untuk bisa menghasilkan bangunan yang kuat dan kokoh. Semua pasti sudah disusun, direncanakan dengan sangat baik, dengan sangat jelas untuk membangun suatu bangunan tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara, demikian pula ketika kita berbicara soal membangun iman keluarga. Tentu dibutuhkan sebuah fondasi yang kuat yang menjadi dasar bagaimana membangun iman sebuah keluarga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat firman Tuhan yang tadi kita sudah baca di dalam Ulangan 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, di sana adalah panggilan Shema Israel ya. Shema Israel untuk mereka datang kepada Tuhan. Shema yang harus dilakukan oleh bangsa Israel yang menjadi dasar, yang menjadi fokus, fondasi utama ketika mereka ingin hidup sebagai umat Tuhan dan bahkan membangun sebuah keluarga. Bukan hanya bicara soal keluarga, ngomongin soal keluarga berarti firman Tuhan ini mungkin bukan buat saya yang mungkin belum menikah. Bukan begitu, demikian ya Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi sebuah panggilan kepada seluruh umat Israel dan juga merupakan panggilan kepada seluruh orang yang percaya, semua orang yang percaya kepada Tuhan. Di sana dikatakan inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan. Aku ini di sana yaitu adalah Musa begitu ya. Yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan untuk dilakukan ya. Untuk dilakukan oleh semua orang Israel yang ada pada waktu itu. Dari yang tua, muda, bahkan anak-anak dipanggil untuk melakukannya. Shema Israel ini bagi semua orang, seluruh orang, agar apa? Di sana dikatakan supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu hidup takut akan Tuhan Allahmu. Hidup takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan perintah yang disampaikan Tuhan Allah kepada setiap orang Israel. Yaitu kalau kita ingat adalah
hukum Taurat pada waktu itu ya, 10 hukum Allah. Bagaimana ada cara-cara bagaimana mereka harus hidup sebagai umat Allah. Dikatakan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah ya. Musa memanggil seluruh umat. Panggilan Shema Israel ini adalah untuk semua orang yang datang, yang menjadi umat Allah. Ketika mereka akan masuk mendiami tanah Kanaan, tanah perjanjian, ada kunci yang harus mereka lakukan. Kunci hidup mereka, yaitu hidup takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hal ini menjadi bagian penting yang harus dilakukan oleh setiap orang, setiap umat Tuhan. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Shema Israel yang harus dilakukan. Shema, fondasi utama panggilan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Di sana dikatakan di ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bapak Ibu Saudara, di bagian yang pertama panggilan kepada bangsa Israel, seluruh umat Tuhan adalah panggilan untuk menyembah Allah yang Esa. Allah yang satu dan tidak ada lagi Allah selain Allah Yahweh pada waktu itu disebutnya ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, bagian ini merupakan suatu panggilan di mana mereka harus sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang satu dan tidak kepada Allah-Allah yang lain. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika mereka masuk di tanah perjanjian, mereka melihat ada begitu banyak kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh orang-orang Kanaan pada waktu itu. Ada dewa A, dewa B, Allah A, Allah B, ada begitu banyak macam. Bentuknya ada yang patung, ada yang begini dan segala macam. Mereka menyembah ada begitu banyak dewa, banyak Allah-Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Musa mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa panggilan setiap orang yang menjadi umat Allah adalah percaya hanya kepada satu Allah, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, inilah panggilan untuk menyembah Allah yang Esa, setia kepada Allah yang satu, tidak menyembah Allah-Allah lain. Hanya menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, inilah panggilan kepada setiap orang untuk menyembah Allah yang satu. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, bukan hanya itu saja. Di ayat yang kelima di sana panggilan kepada bangsa Israel, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, panggilan ini menyembah Allah yang satu, tetapi juga dengan kasih kepada Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nilai yang sangat penting untuk dilakukan. Ada relasi antara kita sebagai umat Allah dengan Tuhan. Kita datang menyembah Allah karena kita mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Seluruh hidup kita berikan untuk datang menyembah kepada Allah. Setia kepada satu Allah, berkomitmen untuk datang menyembah, beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan Allah ingin ingatkan kepada seluruh orang Israel. Firman Tuhan inilah yang harus disampaikan kepada orang Israel untuk dilakukan sepanjang hidupnya. Dan firman inilah yang juga diberikan untuk generasi-generasi selanjutnya. Kalau tadi kita melihat bagaimana panggilan yang pertama adalah untuk menyembah Allah yang Esa. Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Ternyata itulah yang menjadi fondasi utama
ketika manusia ingin hidup, bahkan menjadi fondasi utama ketika membangun iman di dalam sebuah keluarga. Mengapa keluarga, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat bagaimana keluarga adalah lembaga yang terkecil ya. Keluarga adalah lingkup yang paling mula-mula kita bertumbuh berkembang di sana. Menariknya Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain pembentukan bangsa yang besar, ya, bangsa yang besar itu, pembangunan bangsa yang besar dimulai dari pembentukan di dalam rumah yang kecil dan sederhana. Bagaimana membangun iman di dalam keluarga pun menjadi fondasi yang harus dilakukan. Bagaimana menyembah Allah yang satu, Allah yang esa, bagaimana mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa, segenap kekuatan, itulah yang juga disampaikan, diajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Panggilan menyembah Allah yang esa, mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Lalu yang kedua, panggilan untuk mengajarkannya kepada generasi-generasi penerus. Ada warisan yang diberikan, yaitu warisan iman. Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan bahwa apa yang kuperintahkan kepadamu di ayat 6, di sana dikatakan hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau perhatikan. Seluruh orang Israel, seluruh orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk engkau dan saya di dalam bagian ini. Perhatikanlah hal ini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu Saudara, bagian ini mengingatkan kepada setiap kita. Warisan iman ini adalah hal yang harus kita berikan, ajarkan kepada generasi-generasi penerus. Karena generasi-generasi penerus adalah nantinya akan menjadi generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet iman kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Di sana dikatakan caranya adalah yang pertama berulang-ulang, di sana dikatakan ya. Mengajarkannya berulang-ulang, membicarakannya kalau engkau duduk, berdiri, berjalan kemanapun, ajarkan. Warisan itu diberikan, iman itu diceritakan tentang Allah yang esa, tentang mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Itulah yang harus disampaikan, yang harus diajarkan berulang-ulang kepada generasi-generasi penerus. Agar mereka menyembah Allah yang esa, mereka pun mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan. Bapak Ibu Saudara, sejak awal, sejak masih anak-anak, sejak masih kecil, biarlah itulah yang menjadi warisan iman diberikan kepada setiap generasi-generasi selanjutnya. Yang harus diperhatikan oleh orang-orang tua ya, di sini orang tua bukan hanya sekedar orang-orang tua yang sudah punya anak. Mungkin kalau sekarang, wah kalau orang tua berarti bukan saya begitu ya. Tetapi kepada orang tua, papa, mama, bahkan orang-orang yang sudah dewasa, pentinglah untuk mengambil peran kita menjadi saksi, memberi warisan iman kepada setiap anak-anak kita, kepada setiap adik-adik kita, sebagai kepada generasi-generasi selanjutnya, agar mereka mengenal Allah dan mereka mengasihi Allah. Diajarkan berulang-ulang, agar mereka mengenal dan mengasihi Allah. Bapak Ibu Saudara, inilah fondasi ketika membangun sebuah keluarga. Bahkan bukan hanya itu saja, di sana dikatakan ketika engkau duduk, berjalan di rumahmu atau dimanapun. Berarti Bapak Ibu Saudara,
Firman Tuhan bukan hanya sekedar didengar ketika mereka berada di gereja. Ketika mereka duduk di gereja atau mereka belajar agama, baru mereka hanya mendengar itu saja. Di situ saja, tidak. Tetapi dimanapun kita berada, dalam kegiatan apapun yang kita lakukan, biarlah kita menjadi teladan iman. Ya. Teladan untuk mengajarkan bagaimana mereka harus hidup sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang yang menyembah Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sebagai sarana pembelajaran penting. Dari cara saya hidup, saya mengajarkan kepada orang lain, kepada anak-anak saya bagaimana saya harus hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan, bagaimana sih saya hidup. Itulah yang diajarkan, itulah yang dilakukan setiap harinya. Apa berarti orang tua harus khotbah setiap hari begitu ya kepada setiap anak-anak? Apakah berarti kamu harus begini berdasarkan firman? Apakah harus dengan cara seperti itu? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya itu saja. Tetapi bagaimana cara hidup? Bagaimana cara kita bersikap menjalani kehidupan itu? Itu pun menjadi sarana pembelajaran di dalam keluarga kita sehari-hari. Bagaimana cara kita berdisiplin rohani, itulah yang menjadi warisan bagi generasi penerus, bagi anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara, seluruh dinamika kehidupan dari pagi sampai malam, di rumah maupun di mana saja, merupakan waktu di mana kita bisa membagikan, menceritakan tentang Allah, mengenalkan tentang Allah, dan bagaimana kita bisa membawa mereka untuk datang mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan. Bapak Ibu Saudara, itulah yang harus diajarkan berulang-ulang caranya ya. Caranya yang pertama-tama berulang-ulang. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara di sana dikatakan di ayat yang ke-8 hingga ayat 9. Di sana dikatakan, haruslah engkau juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Mengajar melalui tanda atau lambang-lambang. Nah biasanya ketika kita ada di rumah ya, di rumah biasanya ada tanda atau lambang sebagai orang Kristen. Kalau di gereja mungkin lambang gereja di depan itu biasanya ada salib begitu ya. Nah biasanya di rumah-rumah orang-orang Kristen gitu ya, rumah-rumah kita biasanya ada lambang tanda yang menandakan bahwa orang ini orang Kristen ya. Ada di rumahnya ada salibnya misalnya, atau ada ayat-ayat firman Tuhannya, atau ada apapun, ornamen-ornamen apapun ya, yang menggambarkan bahwa orang ini adalah orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan ya. Di sana dikatakan itu pun yang diajarkan lewat firman Tuhan pada hari ini ya. Pengajaran yang dilakukan juga dengan tanda atau lambang yang ada di rumah ya. Di sana dikatakan tanda di dahi, di tangan, di pintu rumah, dan di pintu gerbang. Nah Bapak Ibu Saudara, kata tanda atau lambang ini sebenarnya bukan hanya sekedar lambang atau tanda. Kalau tanda atau lambang itu hanya menjadi ornamen saja, tanpa tanda atau lambang itu dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa jadi ya di rumah kita ada tanda salib. Tapi cara hidup orang-orang di dalam rumah tidak menggambarkan tanda salib itu juga repot ya. Itu hanya sekedar menjadi ornamen yang terpajang tanpa ada makna yang mendalam di dalam makna lambang tersebut. Bapak Ibu Saudara, inilah yang seharusnya kita lakukan. Lambang itu menjadi lambang di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebagai ornamen, saya pakai kalung salib, saya orang Kristen. Tapi cara hidup saya tidak menggambarkan bagaimana saya tanda salib itu. Nah Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan ini adalah ketika kita meletakkan firman Tuhan di tempat-tempat tertentu, di dahi, di tangan, di pintu rumah, pintu gerbang. Ini menyiratkan otoritas firman Tuhan.
firman Allah pada wilayah-wilayah tersebut. Bukan hanya sekedar ornamen yang menimbulkan kesan mistis ya. Bukan juga hanya sekedar dekorasi yang memberikan kesan estetik yang tinggi begitu. Jadi bagus begitu ya. Tetapi ini tentang pengakuan otoritas firman Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Di sana dikatakan tanda lambangnya ditaruh di tangan ya. Maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara, tangan melambangkan tindakan ya. Kita melakukan semua aktivitas kita dengan tangan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya apapun yang kita lakukan harus mewujudkan kasih kita kepada Tuhan. Kebenaran menghasilkan kesalehan. Bapak Ibu Saudara, itulah yang harus kita lakukan. Tangan kita ketika kita melakukan segala sesuatu, melakukan apapun, kita mewujudkan kasih Allah di dalam hidup kita. Di sana dikatakan lambang di dahi, menaruh tanda itu di dahi. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara menggambarkan pandangan, cara berpikir, ya. Bagaimana cara pandang orang ini melakukan sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cara pandangmu? Apakah cara pandangmu ini sesuai tidak dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah ketika kamu mengambil keputusan demi keputusan engkau melakukannya, mengambil keputusannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara di sana dikatakan meletakkan firman Tuhan di pintu rumah atau pintu gerbang. Pintu rumah berarti di dalam rumah itu. Ya, di dalam rumah itu. Bagaimana Tuhan sendirilah yang menjadi tuan di tengah-tengah rumah itu. Keluarga itu bertumbuh, mengenal, mengasihi Tuhan, percaya hanya kepada satu Allah. Allah yang Esa. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu kemudian di pintu gerbang, apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Pintu gerbang di sana menggambarkan gerbang kota ya. Biasanya pada waktu itu gerbang kota menjadi tempat di mana para pemuka-pemuka, para pembesar-pembesar mereka melakukan rapat ya. Melakukan rapat, mengambil sebuah kebijakan demi kebijakan. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Berarti firman Tuhan itu pun juga ada di sana ketika mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah kebijakan, bahasa sekarangnya kayak rapat begitu ya. Di sana pun firman Tuhan harus diterapkan dan harus dilakukan. Apa dasarnya pengambilan setiap keputusan? Itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Berdasarkan kepada penyembahan kepada Allah yang satu. Karena mengasihi Allah dengan segenap hidup, kekuatan jiwa dan tenaga kita. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara semua lambang itu di dahi, di tangan ya, di pintu rumah, di pintu gerbang. Itu berarti bahwa firman Tuhan itu, firman Tuhan kasih kepada Allah itu menjadi bagian dari seluruh kehidupan kita dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada kita melakukan firman Tuhan itu. Dimanapun kita berada kita mewujudkan kasih kita kepada Allah. Allah yang Esa, yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menyelamatkan hidup kita yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Panggilan untuk membangun iman sebuah keluarga adalah panggilan untuk mengenalkan siapa Allah yang benar. Memperkenalkan siapa Allah yang Esa itu. Ia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ia adalah Allah yang mengasihi engkau dan saya, tidak meninggalkan kita. Bahkan ia adalah Allah yang rela datang ke dunia, menjadi manusia, mati di atas kayu salib. Dialah Yesus. Yesus yang mau menggantikan engkau dan saya. Ia begitu mengasihi engkau dan saya. Oleh sebab itu kita datang untuk menyembah Allah yang benar. Dan mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Itulah yang menjadi dasar atau fondasi dibangunnya iman sebuah keluarga. Iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk datang menyembah Allah yang benar, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan. Dan mengajarkannya kepada generasi-generasi penerus. Kepada anak-anakmu,
kepada adik-adikmu, kepada orang-orang di sekitarmu. Bapak Ibu Saudara, inilah warisan yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan inginkan. Secara khusus dalam bagian ini, keluarga sebagai tempat pertama kita mengenal Tuhan. Tapi pertanyaannya bagi setiap kita yang mungkin keluarganya belum percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan saya yang belum percaya, keluarga saya belum percaya kepada Tuhan. Bahkan papa mama saya saja belum percaya kepada Tuhan. Bagaimana mungkin? Nah Bapak Ibu Saudara, bagian ini pun juga diberikan kepada setiap kita. Panggilan kepada setiap kita. Untuk mewariskan iman yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus itu kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti ketika orang tua saya tidak percaya kepada Tuhan, itu bukan menjadi bagian kita untuk menceritakannya kepada mereka. Bukan berarti ketika kita merasa, oh mohon maaf orang tua saya seperti ini dan itu. Saya tidak lahir di dalam keluarga Kristen. Jelas iman saya ya kayak begini. Iman saya gampang goyang dan lain-lain sebagainya. Oh bukan. Fondasi iman kita terletak pada kepercayaan kita kepada Allah yang Esa, kepada Allah yang mengasihi engkau dan saya. Oleh sebab itu mari kita pun mengambil bagian ini. Panggilan ini pun kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali orang tua saya ya, secara khusus papa saya sering berkata demikian. Waduh, papa mama ini gak bisa kasih kalian warisan rumah, harta atau apapun itu. Tetapi mereka selalu katakan yang menjadi warisan yang bisa papa mama berikan adalah warisan iman. Warisan iman kepada Tuhan Yesus. Oh Bapak Ibu Saudara, ketika waktu saya masih kecil mungkin saya tidak menyadari apa pentingnya warisan iman begitu ya. Mungkin saya ngerti percaya pada Tuhan Yesus, tapi mungkin warisan iman ini menjadi oh ya oke, begitu ya. Tapi ketika saya besar, ketika firman Tuhan itu sering disampaikan kepada kami anak-anaknya. Ketika family altar begitu ya sering dilakukan. Firman Tuhan itu sering diajarkan. Mungkin waktu masih kecil belum terlalu mengerti. Ya. Tetapi ketika firman itu tetap terus diulang-ulang diajarkan kepada setiap kami. Kami diajarkan bagaimana percaya kepada Tuhan. Kami diajarkan bagaimana harus mengasihi Tuhan dengan segenap tenaga hidup jiwa kami. Bahkan melayani Tuhan di seluruh kehidupan kami. Oh, Bapak Ibu Saudara, saya baru menyadari bahwa itu adalah warisan terbesar. Warisan yang sangat berarti di dalam kehidupan saya. Yang lebih daripada segala emas, segala rumah begitu ya. Dan lain-lain sebagainya. Kalau kita lihat bagaimana harta, keuangan, ya, uang dan lain-lain sebagainya, rumah, semua itu akan habis dimakan ngengat. Semua itu akan habis dan tidak akan kita bawa ketika kita mati. Tetapi saya bersyukur, warisan yang saya terima adalah warisan iman. Warisan bahwa saya bisa mengenal Tuhan yang benar. Warisan iman bahwa saya bisa mengenal, bahwa saya bisa tahu bahwa ada pribadi Allah yang begitu mengasihi saya. Mati di atas kayu salib bagi saya orang yang berdosa. Itu adalah warisan yang terpenting yang saya miliki. Lebih daripada semua hal yang saya terima di dalam kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini pun yang menjadi bagian buat saya. Untuk saya rindu ceritakan kepada orang-orang di sekitar saya. Pada generasi selanjutnya. Meskipun saya belum punya keluarga begitu ya. Meskipun saya belum punya anak. Tetapi ini menjadi panggilan untuk saya pun bisa menceritakan. Memberitahu kepada orang-orang di luar sana bahwa ada Allah yang mengasihi mereka. Ada Allah yang dengan seluruh hidupnya memberikan dirinya untuk engkau dan saya. Dan yang menjadi bagian kita adalah sungguh-sungguh percaya. Dan mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan. Jangan takut engkau tidak bisa memberikan apapun. Ya. Kadang kita bingung, ya. Mau kasih orang apa ya? Mau kasih barang apa ya yang kira-kira berkesan, yang kira-kira bisa menyenangkan hatinya. Tapi kalau kita mungkin bisa memberikan warisan iman itu kepada orang-orang di sekitar kita, kepada anak-anak kita, kepada generasi penerus. Oh Bapak Ibu Saudara, saya bisa katakan
bahwa itu adalah warisan yang sangat berharga, sangat berarti lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Karena itulah warisan yang saya terima, warisan yang saya dapatkan, yaitu warisan iman. Mengenal Tuhan yang benar, mengenal Allah yang hidup, dikasihi oleh Allah. Dan bagian saya adalah mengasihi Allah dengan seluruh hidup saya. Inilah yang menjadi panggilan setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Setia menyembah Allah yang benar, percaya sungguh-sungguh kepada Allah yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasihilah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, sebagaimana Ia sudah mengasihi engkau. Ceritakanlah kepada orang-orang di sekitarmu. Kita tidak bisa memberikan apapun, ya. Kadang-kadang kita tidak punya uang, ya, rasanya untuk bisa memberikan yang baik. Tetapi kalau kita bisa mewariskan iman itu, iman kita bisa kita ceritakan siapa Allah yang mengasihi kita. Itu menjadi warisan yang sangat berharga untuk membangun sebuah keluarga, untuk membangun sebuah komunitas, membangun sebuah keluarga di dalam Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan, generasi yang takut akan Tuhan. Jangan sampai generasi-generasi penerus setelah kita tidak mengenal Allah. Jangan sampai mereka hidup menderita karena mereka mencari harta, tahta, dan yang lain-lainnya tanpa mereka mengenal Tuhan yang benar. Membangun sebuah iman di dalam keluarga berarti kita memiliki fondasi yang benar di dalam Tuhan. Menyembah Allah yang sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan seluruh hidup kita, segenap jiwa kita. Mari kita lakukan di dalam kehidupan kita, mewarisi iman itu bagi anak-anak, bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau pada hari ini kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami mengenal Engkau. Sebuah kebahagiaan yang terbesar dan terindah adalah ketika kami mengenal Engkau ya Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang mengasihi setiap kami. Mungkin kami tidak mendapati keluarga kami adalah keluarga yang mengenal Tuhan. Atau mungkin kami mendapati keluarga kami bukan keluarga yang sempurna. Tetapi kami rindu ya Tuhan, kami menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami. Kami menjadi berkat bagi suami, bagi istri kami. Kami menjadi berkat bagi anak-anak kami. Kami menjadi berkat bagi kakak adik kami. Kami menjadi berkat bagi keluarga besar kami. Kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, bagi teman-teman kami, bagi orang-orang di kantor, di dalam sekolah kami, dimanapun kami berada. Pakai kami Tuhan, untuk memperkenalkan Tuhan kepada mereka, untuk membawa mereka mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong setiap kami ya Tuhan. Pakai hidup kami, pakai hati kami, untuk kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, untuk setiap keluarga besar kami yang mungkin masih belum percaya kepada Tuhan. Mungkin masih ada keluarga-keluarga kami yang mengeraskan hati. Kiranya Tuhan sendiri yang memakai setiap kami untuk menjadi berkat bagi keluarga-keluarga kami. Kami berani untuk menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Kami berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada setiap mereka. Biar Tuhan sendiri yang melembutkan hati keluarga kami. Kami percaya ya Tuhan, biar Tuhan sendiri yang menolong. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan berdoa, biar Tuhan sendiri yang menolong setiap keluarga demi keluarga yang ada di GPM Batam saat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupi setiap keperluan kami. Dalam pekerjaan kami, kiranya Tuhan sendiri yang menolong. Di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti ini ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara hidup kami. Bahwa Tuhan
Tuhan adalah Allah yang terus memberkati setiap kami, mencukupi setiap kehidupan kami hari demi hari. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati ketika kami di dalam pekerjaan kami, di tengah-tengah rekan-rekan yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang pakai kami untuk kami menjadi berkat bagi mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong ya Tuhan untuk setiap pekerjaan demi pekerjaan yang kami lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak yang sedang mengikuti sekolah. Mereka harus melakukan sekolah di dalam rumah, mereka harus melakukannya secara online. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati ya Tuhan, menolong mereka untuk mengerti setiap pelajaran demi pelajaran di tengah-tengah kesulitan meskipun mereka harus belajar di rumah. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong mereka untuk mengerti setiap pembelajaran yang ada, setiap teknologi yang digunakan. Kiranya Tuhan sendiri juga yang memberkati. Setiap orang tua yang mendampingi pembelajaran mereka di rumah, kiranya Tuhan sendiri juga yang memberkati. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan juga untuk setiap anak-anak-Mu. Tuhan sendiri yang menolong mereka di dalam setiap pergumulan demi pergumulan yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang paling mengenal, paling mengerti dan paling tahu bagaimana cara menolong setiap kami. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong dan memakai setiap kami juga untuk terus tetap menjadi berkat di tengah-tengah keadaan seperti ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk kerinduan kami beribadah kembali ya Tuhan di gereja ini. Kalau Tuhan kehendaki minggu depan kami bisa bersama-sama beribadah di gereja. Tuhan yang menolong setiap persiapan demi persiapan. Tuhan sendiri juga yang menolong setiap kami yang akan melayani Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikan kesehatan, kekuatan kepada setiap kami, agar kami pun juga tidak menjadi pemapar virus, tapi biarlah Tuhan sendiri yang menjaga dan melindungi kami ketika kami akan beribadah di gereja-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap pemerintah yang duduk di bangku pemerintahan. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong mereka mengambil setiap kebijakan demi kebijakan untuk mereka bisa mensejahterakan masyarakat. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong. Kami berdoa agar Tuhan sendiri yang menggagalkan orang-orang yang berencana jahat, yang ingin merusak dan ingin memecah belah bangsa negara kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong bangsa negara kami di tengah-tengah masih banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kami rindu setiap gereja-gereja Tuhan, setiap anak-anak Tuhan pun bisa terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka pun juga bisa mengenal Tuhan, mereka pun juga bisa datang menyembah Tuhan Allah yang benar. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap kehidupan kami, juga setiap pelayanan-pelayanan yang ada di GPM Beri Batam, setiap hamba-hamba-Mu, setiap pengurus yang melayani. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan Tuhan sendiri yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mempercayakan seluruh pokok doa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Allah yang mendengar setiap seru doa kami dan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah jemaat sekalian, saat ini kita akan membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lagi dengan pujian Aku dan Seisi Rumahku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani,
Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sungguh benar kami dan seisi rumah kami tahu Tuhan mau memuji Tuhan, mau memuliakan Tuhan dan mau melayani Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab kami mau bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami juga mau bersyukur, mau membawa persembahan yang terbaik yang daripada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau yang kuduskan, Engkau yang pakai persembahan ini untuk menjalankan pelayanan pekerjaan Tuhan di Gereja GPMRI Batam ini. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun engkau berada pada pagi hari ini, terimalah berkat yang dari Tuhan. Biarlah turun ke atas kamu sekalian berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Allah Anak, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, mulai dari hari ini hingga Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Baiklah, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.